Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, melanjutkan tentang Dapodik 2025 ya teman-teman. Ada yang bertanya di grup ya teman-teman tentang invalid di menu Sapras sarana dan prasarana. Oke, di sini saya buktikan chatnya. Di sini, Pak mau tanya bagaimana cara mengatasi invalid menu Sapras ini Pak. Mohon bantuannya Pak. Waalaikumsalam, itu luas ruangnya lebih besar dari luas bangun. Ada coba. Oke, kita perjelas lagi. Nah, ini ya. Ruang dengan nama toilet jumlahnya 67 meter persegi yang melebihi luas bangunan. Luasnya itu luas bangunnya itu 33 meter persegi. Sedangkan ruangan toiletnya itu 67 meter persegi. Nah, di sini logikanya luas bangunan itu harus lebih kecil daripada luas ruang, atau terbalik ya, ruang luas ruang itu tidak boleh besar dari luas bangunan. Oke, saya ilustrasikan seperti ini ya teman-teman. Ada dua pertanyaan. Nah, ini juga sama. Ruas dengan Masjid Jaminul Haq memiliki luas sejumlah 180 meter persegi, sedangkan luas bangunnya itu cuma 36 meter persegi. Yang lainnya juga sama. Jadi luas bangunnya itu kecil, tapi luas ruangnya besar, lebih besar daripada luas bangunan. Oke, saya ilustrasikan seperti ini ya teman-teman. Ini punya bangunan saya. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini contoh ini teman-teman, contoh sekolah A ya teman-teman. Di sini contoh sekolah A. Dia mempunyai tanah. Nah, yang merah ini tanah ini ya teman-teman, nama tanah sekolah A itu. Nah, misalkan sekolah itu A itu memiliki tanah seluas misalkan ya teman-teman 500 meter persegi, misalkan ya teman-teman, hanya misalkan saja. Nah, di tanah itu kan pasti nanti ada bangunannya. Di sini contoh garis biru ini bangunan ya teman-teman. Berarti di atas tanah itu ada bangunan. Nah, bangunan itu di tanah sekolah A itu ada tiga. Ini bangunan satu, ini bangunan dua, ini bangunan tiga. Bangunan itu, luas bangunan itu tidak mungkin melebihi daripada luas si tanah bangunan ya teman-teman. Contoh luas bangunan satu, contoh ya teman-teman. Di sini misalkan ini bangunan satunya, yang ini misalkan luas bangunan satu misalkan ya teman-teman 20 meter persegi misalkan. Terus luas bangunan dua ini satu, bangunan dua misalkan sama 20 meter persegi. Bangunan tiga sama juga 2 meter persegi misalkan aja teman-teman. Mungkin berbeda di sekolah teman-teman. Nah, di sini kan ada tiga bangunan, berarti bangunan itu yang memiliki satu pondasi ya teman-teman. Nah, ini tanah, yang merah ini tanah, yang biru ini bangunan. Nah, yang kotak-kotak kecil ini namanya ruang. Misalkan di bangunan satu ada ruang kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan di bangunan yang lain lagi, di bangunan 2 misalkan di sini kelas 7A, ya misalkan di 7B, di sini 8B, di sininya 9B, dan di sini ada ruang guru atau ruang kepala sekolah. Nah, di bangunan 3 misalkan di sini ada perpus, ada lab, ada ruang guru, ada WC, dan yang lainnya. Ini contoh ya teman-teman. Nah, ruang di luas ruang itu kan tidak mungkin melebihi dari luas bangunan ya teman-teman. Di sini kan luas bangunannya 20 meter persegi. Berarti ruang di sini misalkan ruang kelas ya teman-teman. Saya tambahkan misalkan ruang kelas 7, di sininya 8, di sininya 9, dan seterusnya. Nah, berarti luas ruang itu tidak boleh dari 20 meter persegi. Dari gambar ini aja kan tidak mungkin kan melebihi luasnya kan teman.
Bisa jadi luas ruangnya cuma misal ya teman-teman, ruang kelas 7 misalkan cuma 5 meter persegi misal ya teman-teman, berarti kelas 8 nya juga sama 5 meter persegi, kelas 9 nya juga sama 5 meter persegi. Itu hanya contoh ya teman-teman. Jadi luas ruang itu tidak mungkin atau tidak lebih besar daripada luas bangunan, dan luas bangunan tidak lebih besar daripada luas tanah. Dari contoh kasus yang ini, luas bangunnya itu 36 meter, cuma 36 meter, sedangkan luas bangun nih ruang masjid itu luasnya itu 180 meter. Tidak masuk logika ya teman-teman, bangunannya 60 meter persegi, tetapi ruang masjid itu melebihi daripada luas bangunan, yaitu 180 meter. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Oke, kita buka dapodiknya. Tadi saya otak-atik dapodik saya. Di sini saya contohkan di dapodik saya itu mengalami invalid yang sama ya teman-teman. Di sini ruang dengan nama aula memiliki luas jumlah 420 meter persegi yang melebihi luas bangunan. Nah, bangunan saya itu cuma 200 meter persegi, tetapi ruang aula itu 420 meter. Nah, kita cari aula itu ada di ruang mana. Untuk bangunan saya sendiri seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Nah, aula itu saya di bangunan satu, ini bangunan satu saya, ini lapangan, ini bangunan kedua, ini tempat duduk. Nah, aula itu saya ada di bangunan satu di lantai satu. Oke, kita cek ke dapodiknya, kita masuk ke, nah ini saya cek dulu ya tanah. Nah, tanah saya itu sekitar 1.650 meter persegi untuk luas tanahnya, dan untuk bangunannya di sini ada dua bangunan yang dipakai, yaitu bangunan satu dan bangunan dua. Bangunan satu itu 2 lantai, bangunan dua itu 1 lantai. Ini panjangnya itu 20, lebarnya itu 10, dan luas tapaknya itu 200 meter. Berarti luas bangunan satu itu di sekolah saya itu 200 meter. Nah, tadi kan salah saya itu ada di ruang aula. Oke, kita cek di ruang aula. Kita masuk ke ruang penunjang ya teman-teman. Untuk aula itu masuknya ke ruang penunjang. Nah, ini. Nah, di sini kan panjangnya itu di sini saya 60. Nah, di sini kan panjangnya 70, lebarnya 60. Berarti luas ruangnya kan 70 kali 6 420. Oke, saya akan perbaiki. Oke, kita klik ininya, ruang aulanya, kita klik ubah. Nah, di sini lihat ruang aula, edit ruang aula. Nah, di sini kita ubah panjangnya. Nah, di saya itu yang benar itu 7, lebarnya itu 6, berarti 7 kali 6, luas ruangnya itu berarti 42. Oke, sudah benar. Kita perbaiki, klik simpan. Oke, kita cek lagi di validasi lokalnya apakah berubah, invalidnya berkurang atau tidak. Nah, berkurang ya teman-teman. Oke, kita coba lagi ke kasus yang kedua. Ruang dengan nama ruang kelas 8A memiliki 400 meter persegi, sedangkan luas bangunannya itu cuma 200 meter persegi. Oke, kita ke ruang kelas 8A. Kita masuk ke menu ruang. Kita cari ruang kelas, ada di bangunan A. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini juga sama, seharusnya kan 5. Nah, di sini saya kan hanya mencontohkan. Di sini panjangnya 50. 50 kali 8 400. Oke, tidak salah ya teman-teman. Aslinya itu ruang panjangnya itu cuma 5. Oke, kita klik ubah. Nah, di sini kita ganti 5 panjangnya, lebarnya 8. Luasnya berarti 5 kali 8 40. Klik simpan. Kita dicek lagi validasi lokalnya. Refresh, kita tunggu. Berubah lagi ya teman-teman, invalidnya yang tadi 6 menjadi 4. Oke, di sini juga sama, ruang perpus. Ruang dengan nama ruang perpus memiliki luas sejumlah 1.500 meter persegi, sedangkan luas yang tadi kan ini luas bangunan kedua saya teman-teman hanya 180 meter persegi. Jadi tidak masuk logika ya teman-teman, luas bangunannya 180 meter tapi ruang perpusnya melebihi daripada luas bangunan. Oke, kita ke ruang perpus. Kita cari ke ruang perpus. Nah, di sini. Nah, kita perbaiki lagi
kita klik ubah. Yang benar itu 3 kali 5, aslinya berarti 15. Simpan. Oke, kita cek lagi, refresh. Sekarang kita ke ruang guru, ke ruang capsek guru. Oke, di sini kita perbaiki lagi, panjangnya 5 kali 6 berarti luas ruangnya berarti 30. Klik simpan. Kita cek lagi validasi lokalnya, refresh. Oke, sama ruang kelas 7A. Sekarang kita cek lagi di ruang kelas 7A, kasus yang sama melebihi ya teman-teman, 50 kali 8. Kita klik ubah, 5 kali 8, simpan. Oke, ini 5 kali 8 yang benar itu 40 ya teman-teman, bukan 50. Oke, kita klik simpan. Kita cek lagi validasi lokalnya, refresh. Nah, sudah ya teman-teman, sudah benar. Yang tadinya ada sekitar 7 invalid, masalah luas bangunan lebih kecil. Luas bangunnya itu 36 meter, tapi luas ruangnya itu 180-an. Jadi itu ya teman-teman, luas tanah itu harus lebih, berarti seperti ini. Luas tanah lebih besar dari, berarti lebih luas dari luas bangunan, dan luas bangunan lebih besar daripada luas ruang. Atau simpelnya, luas ruang itu tidak boleh lebih besar daripada luas bangunan, dan luas bangunan tidak boleh lebih besar daripada luas tanah. Logikanya seperti ini aja teman-teman. Contoh di sekolah A, ini ada tanahnya, yang garis merah ini tanahnya, dan garis biru ini bangunan-bangunannya, dan yang kotak-kotak kecil ini ruangannya. Jadi luas bangunan itu atau luas ruang itu tidak boleh lebih besar daripada luas bangunan. Nanti kasusnya akan seperti ini ya teman-teman. Luas bangunnya itu cuma 36 meter persegi, tapi luas ruangnya itu 180 meter. Jadi tidak masuk ya teman-teman, tidak masuk logika. Atau yang kedua, luas bangunannya sama 36 meter persegi, tapi luas ruang lab itu sampai 60 meter persegi. Itu ya teman-teman cara memperbaikinya. Nanti teman-teman untuk memperbaikinya agar tidak bolak-balik ke sini, ke Sapras tuh, ke validasi lokal, teman-teman di screenshot saja terlebih dahulu kasus mana yang salah. Nanti teman-teman tinggal kerjakan aja, oh ruang masjid yang salah, oh ruang lab IPA yang salah. Nah, tapi teman tinggal diklik ubah aja, nanti diperbaiki. Nanti langsung dicek lagi di refresh, nanti langsung berubah invalidnya yang tadinya sekian. Kalau sudah teman-teman diperbaiki tidak melebihi daripada luas bangunan, insya Allah invalidnya jadi 0. Oke, itu saja teman-teman cara memperbaiki invalid yang luas bangunannya itu kecil tapi luas ruangnya itu lebih besar daripada luas bangunan. Oke, semoga dimengerti, semoga dipahami. Yang tidak paham, yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, yang ingin masuk grup operator sekolah, silahkan teman-teman masuk ke link ini. Kita tunggu. Nah, masuk ke link ini ya teman-teman. Nanti di sini ada grup WA operator sekolah, teman-teman silahkan join. Nanti kita akan sharing-sharing tentang pembahasan operator sekolah, pekerjaan operator sekolah, dan info-info tentang pendidikan. Oke, itu saja dari saya. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.